Kalyani melihat adik iparnya dengan wajah memerah padam, dan pakaian acak-acakan keluar dari apartemennya. Kalyani bergegas kembali masuk dan segera memeriksa rekaman kamera CCTV yang tersembunyi. Dia nyaris syok dengan apa yang dilihatnya. Sinar matahari yang membakar di penghujung bulan Mei seakan ingin memanggang kulit, membuat orang-orang ingin bersembunyi di dalam ruangan ber-AC yang sejuk. Kalyani menyeret koper beratnya keluar dari lobi menuju pintu masuk bandara. Keringat membasahi kemejanya di bagian punggung, meskipun ia baru saja melangkah keluar dari pintu kaca otomatis. Perjalanan dinas ke Medan selama 2 minggu akhirnya berakhir 3 hari lebih cepat dari jadwal. Dia harus bekerja keras siang dan malam, mempercepat proyek secepat mungkin, hanya demi sebuah kepulangan tak terduga ini. Hari ini adalah hari jadi pernikahannya yang ketiga dengan Bagas. 3 tahun mereka membangun segalanya dari nol hingga mencapai kondisi finansial yang cukup mapan seperti sekarang. Selain koper kerja yang biasa dibawanya, di tangan Kalyani ada satu lagi bungkusan nasi padang yang harum, makanan yang selalu dipuji Bagas sebagai yang paling lezat setiap kali mereka makan di luar. Kalyani membayangkan ekspresi terkejut Bagas saat melihat istrinya muncul di pintu. Dia pasti akan melompat-lompat seperti anak kecil, lalu memeluknya dan memutarnya beberapa kali. Memikirkan itu, semua kelelahan dari perjalanan panjang seakan sirna. Bibir Kalyani tanpa sadar, mengukir senyum bahagia. Apartemen terasa sunyi senyap di jam kerja. Kalyani berjalan berjinjit sepelan mungkin. Dia ingin memberikan kejutan yang paling sempurna untuk suaminya, jadi dia tidak memberitahunya sama sekali. Namun, saat dia mendekati unitnya, senyum di bibirnya membeku. Pintu kayu jati tebal yang biasanya dikunci ganda oleh Bagas saat pergi kini hanya tertutup rapat, menyisakan celah kecil yang gelap. Jantung Kalyani berdetak tak beraturan. Instingnya mengatakan ada sesuatu yang tidak beres. Mungkinkah ada maling masuk di siang bolong? Dia menahan napas, meletakkan bungkusan nasi padang dan kopernya di samping. Lalu berjinjit mendekat, berniat mendorong pintu. Tiba-tiba, pintu terbuka lebar. Sesosok tubuh melesat keluar, nyaris menabraknya. Kalyani terlonjak mundur beberapa langkah. Setelah menenangkan diri dan melihat lebih jelas, dia menyadari itu bukan maling, melainkan Rani, adik angkat Bagas kerabat jauh dari kampung yang selalu Bagas minta untuk ia sayangi seperti adiknya sendiri. Namun, yang membuat Kalyani membeku di tempat bukanlah kehadiran Rani di rumahnya, melainkan kondisinya yang memalukan dan penuh rahasia. Saat itu, Rani berdiri di hadapan Kalyani, wajahnya memerah seperti orang mabuk. Keringat membasahi pelipisnya, napasnya terengah-engah dan putus-putus, dan di tubuhnya, dia hanya mengenakan sebuah kemeja abu-abu kebesaran. Itu adalah kemeja Bagas. Kemeja yang Kalyani setrika dan gantung di lemari pada pagi hari sebelum berangkat dinas. Kemeja itu terlalu besar untuk tubuh kurus Rani. Kancingnya terpasang salah dengan terburu-buru, memperlihatkan kulit putih di leher dan sebagian pahanya. Sepertinya dia tidak mengenakan apapun di baliknya. Kalyani berdiri kaku, matanya terbelalak menatap Rani. Rasanya seperti ada yang menyiramkan seember air es dari kepala hingga ke ujung kakinya. Tenggorokan Kalyani tercekat. Setelah beberapa saat, barulah dia bisa mengeluarkan beberapa kata dengan suara bergetar, "Rani, kenapa kamu di sini? Dan ada apa dengan penampilanmu ini?" Rani tampak sama paniknya saat melihat Kalyani. Dia tersentak kaget, kedua tangannya buru-buru menarik ujung kemeja untuk menutupi pahanya yang terekspos. Matanya bergerak gelisah, tidak berani menatap Kalyani. Setelah tergagap sejenak, dia berkata, Mbak Kalyani, kenapa pulang cepat? Tadi, aku bawain rendang buat Mas Bagas. Terus, kuahnya tumpah kena bajuku, jadi aku pinjam kemeja Mas sebentar. Kuah rendang tumpah? Kalyani bergumam, mengulangi jawaban yang tidak masuk akal itu. Matanya yang tajam menelusuri adik iparnya dari ujung kepala hingga ujung kaki. Kalau kuah tumpah, kenapa rambutnya berantakan seperti habis bergelut? Kenapa wajahnya memerah dan napasnya secepat itu? Dan yang paling penting, di mana pakaiannya yang lain sampai harus memakai kemeja suaminya dengan cara yang begitu menggoda tanpa celana? Melihat Kalyani diam, Rani semakin panik. Dia melangkah mundur ke arah lift, suaranya bergetar seolah mau menangis. Bajuku di kamar mandi, Mbak. Aku harus pergi sekarang. Ada urusan mendadak.
Selesai bicara, tanpa menunggu reaksi atau pertanyaan lebih lanjut dari Kalyani, Rani berbalik dan lari ke arah tangga darurat, meninggalkan lift yang pintunya sudah terbuka. Tubuhnya perlahan menghilang di balik pintu besi yang berat, meninggalkan Kalyani sendirian di lorong yang kosong dengan bungkusan nasi padang yang mulai dingin di tangannya. Angin dari jendela koridor berembus kencang. Tetapi Kalyani justru merasakan hawa dingin menjalari tulang punggungnya. Dia menarik napas dalam-dalam, mencoba menenangkan jantungnya yang berdebar gila di dalam dada, lalu melangkah masuk ke dalam apartemen. Saat tiba di ruang tamu, pemandangan di hadapannya membuat perut Kalyani mual. Sofa kain berwarna krem yang selalu ia rawat dengan baik kini berantakan. Bantal-bantal sofa terlempar berserakan di lantai. Di atas meja kaca, ada 2 gelas yang isinya belum habis diminum. Dan yang lebih mengejutkan, Kalyani melihat noda aneh di karpet bulu di samping kaki sofa. Insting seorang wanita memberitahunya bahwa apa yang baru saja terjadi di sini jelas bukan hal biasa, bukan sekadar kunjungan untuk mengantar rendang seperti kata Rani. Keheningan yang menyelimuti apartemen membuat Kalyani merinding. Di mana Bagas? Dia menyapukan pandangannya ke sekeliling. Pintu kamar tidur sedikit terbuka, tetapi dia tidak buru-buru masuk. Sebuah ide muncul di benaknya, sebuah harapan samar untuk menemukan kebenaran telanjang tanpa harus berkonfrontasi secara verbal. Dia teringat pada sebuah kamera IP mungil yang diam-diam ia pasang di sudut tersembunyi rak buku 3 bulan lalu. Waktu itu, dia memasangnya untuk mengawasi asisten rumah tangga yang lama karena curiga sering mencuri barang. Setelah ART itu berhenti, dia sibuk dengan pekerjaan hingga lupa melepasnya, dan Bagas sama sekali tidak tahu tentang keberadaannya. Tangan Kalyani gemetar saat mengeluarkan ponsel dari tasnya. Jari-jarinya yang biasanya lincah terasa kaku, salah menekan kata sandi 2 kali sebelum berhasil membuka layar. Dia menahan napas, membuka aplikasi kamera CCTV. Jantungnya berdebar begitu kencang, seolah mau melompat keluar dari dada saat layar mulai memuat data. Dia menggeser lini masa mundur sekitar 2 jam. Saat itu adalah awal sore, waktu di mana seharusnya Bagas berada di kantor untuk rapat, menurut jadwal yang ia berikan. Gambar di layar ponsel begitu jernih dan kejam, menghancurkan ilusi keluarga bahagia yang selama ini ia pegang teguh. Bagas, suaminya yang teladan dan tampan, sedang duduk di sofa itu, dan di dalam pelukannya adalah Rani. Mereka tidak menjaga jarak selayaknya kerabat atau adik kakak angkat, melainkan berpelukan erat seperti sepasang kekasih. Gestur mereka begitu intim dan mesra hingga Kalyani harus menutup mulutnya untuk menahan isak tangis yang nyaris meledak. Dia melihat Rani menyandarkan wajahnya dengan manja di dada Bagas. Tangan Rani membelai wajah suaminya dengan lihai, sementara Bagas menikmati semua itu dengan ekspresi puas yang belum pernah Kalyani lihat sebelumnya. Kalyani menaikkan volume suara. Tawa cekikikan dari ponsel terdengar di tengah ruangan yang kosong, bagai pisau tajam yang mengiris hatinya. Rani mendongak menatap Bagas. Suaranya manja. "Mas, kapan sih Mas mau bicara terus terang sama perempuan itu? Aku capek harus sembunyi-sembunyi begini terus. Pura-pura jadi adik yang manis di depan istri tuamu itu. Aku lelah sekali." Bagas tertawa kecil. Tangannya membelai rambut Rani. Suaranya penuh kelicikan dan dingin. "Kenapa buru-buru? Sayang, ikan besarnya sudah di piring. Kalau sekarang dibuat ribut, rencana besar kita bisa gagal total. Mas tunggu sampai bisa menarik modal 20 miliar rupiah dari perusahaannya, dan proses balik nama apartemen ini selesai. Baru setelah itu kita pikirkan langkah selanjutnya." Kalyani membeku, seluruh tubuhnya mati rasa karena syok. Ternyata, semua kata-kata manis, cinta, dan perhatian yang Bagas berikan selama ini hanyalah topeng sempurna untuk sebuah rencana jahat. Dia tidak hanya mengkhianatinya secara fisik, menginjak-injak cinta dan kepercayaannya, tetapi juga bersekongkol dengan selingkuhannya, untuk merampas seluruh hartanya, uang yang ia kumpulkan dengan keringat dan kerja keras. Di dalam video, Rani cemberut dengan nada meremehkan. "Mbak itu bodoh sekali, ya? Dia pikir aku adiknya Mas, jadi dia baik sekali sama aku. Makanan enak dibagi, barang bagus dibelikan. Tapi Mas juga jahat sekali, dia kan cinta mati sama Mas." Bagas tertawa keras, tawa yang membuat Kalyani muak hingga ke tulang. "Cinta? Zaman sekarang? Uang yang paling penting? Dik?"
Kalau dia cinta sama Mas, dia harus berkorban demi Mas. Tunggu sampai Mas ambil kembali semua yang seharusnya jadi milik Mas, nanti Mas tendang dia dari hidup kita. Sekarang kamu bersikap baik saja, ya. Nanti malam Mas kasih hadiah. Kalyani melepaskan ponselnya, nyaris jatuh ke lantai. Air mata tidak bisa keluar karena rasa sakit ini sudah melampaui batas emosional. Rasa sakit itu berubah menjadi sebongkah es dingin yang membekukan hatinya. Dia menatap pria di video itu, pria yang pernah berbagi ranjang dengannya, yang pernah ia percayai sepenuhnya, kini telah menunjukkan wujud aslinya sebagai penipu, iblis berkedok pengusaha terpelajar. Pintu kamar tidur terbuka. Suara langkah kaki yang familiar terdengar di lantai, membuat tulang punggung Kalyani merinding. Dia buru-buru mematikan layar ponsel, memasukkannya ke dalam tas, dan mencoba menormalkan detak jantungnya yang menggila. Bagas keluar dengan pakaian santai yang rapi. Wajahnya menunjukkan sedikit kebingungan saat melihat Kalyani berdiri di tengah ruang tamu. Tapi hanya sesaat, wajah tampannya yang biasa segera kembali terpasang dengan sempurna. Dia berjalan cepat ke arah Kalyani, merentangkan tangannya seolah ingin memeluk istrinya yang baru pulang. Sayang, kapan kamu pulang? Kenapa tidak bilang biar Mas jemput? Mas kangen sekali. Kalyani mundur secara refleks, menghindari pelukan yang dulu selalu ia dambakan. Tatapan matanya kini menyembunyikan rasa jijik dan keterasingan yang tak bisa ditutupi. Bagas berhenti, kedua tangannya menggantung di udara. Senyum di bibirnya membeku sejenak, lalu berubah menjadi ekspresi khawatir yang dibuat-buat. Kalyani menatap matanya, mencoba menahan rasa mual yang hendak keluar dari tenggorokannya. Suaranya terdengar dingin dan bergetar. Kenapa Rani pakai kemejamu lari keluar dari apartemen kita? Kenapa sofa ada noda ini? Dan kenapa apartemen ini bau parfum aneh yang begitu menyengat? Bagas tertegun sejenak. Matanya melirik ke sofa yang berantakan, lalu kembali menatap Kalyani. Wajahnya berubah dari kaget menjadi seolah menuduh. Seakan Kalyani yang tidak masuk akal. Dia mengerutkan kening, nada suaranya penuh dengan perasaan terzalimi. Kamu curiga lagi, ya, sayang? Rani itu ceroboh, kuah rendangnya tumpah kena badannya. Mas sebagai kakaknya, masa tega membiarkan dia kepanasan tanpa kasih baju ganti? Kamu itu terlalu keras bekerja sampai stres. Jangan biarkan cemburu buta merusak keharmonisan keluarga kita. Dia berbicara dengan lancar tanpa jeda. Sikapnya begitu tenang seolah-olah jika Kalyani tidak melihat video itu dengan mata kepalanya sendiri, dia pasti akan percaya bahwa dirinya memang sedang cemburu buta. Dia menatap pria yang pernah sangat ia cintai, pria yang telah ia korbankan masa muda dan hartanya untuk membangun karier bersama, kini berdiri di hadapannya, memainkan peran sebagai suami yang teraniaya. Kata-kata Bagas di video tadi masih terngiang di telinganya bagai kutukan. Tunggu sampai Mas bisa menarik modal 20 miliar rupiah dari perusahaannya, dan proses balik nama apartemen ini selesai. Baru setelah itu Mas tendang dia dari hidup kita. 20 miliar rupiah dan apartemen ini. Itulah semua yang Kalyani miliki, hasil keringatnya dan bantuan orang tuanya di kampung yang menjual tanah untuk mengirimkan uang. Jika sekarang dia mengamuk dan membongkar kedok Bagas, tentu pria itu akan waspada dan segera mencari cara untuk memindahkan aset-asetnya. Kalyani mengepalkan tangannya begitu erat hingga kukunya menancap ke telapak tangan. Dia menelan air mata dan dendamnya ke dalam dada. Dia harus bersabar. Kejam terhadap musuh saat ini adalah belas kasihan untuk dirinya sendiri di kemudian hari. Kalyani menarik napas dalam-dalam, memaksakan seulas senyum kaku. Nada suaranya melembut karena lelah. Mungkin aku memang terlalu lelah. Perjalanan panjang ini membuatku capek. Maaf. Ya, melihatnya mengalah, Bagas menghela napas lega. Dia mendekat, meletakkan tangannya di bahu Kalyani, membelainya lembut. Nah, kan? Mas sudah tahu. Istirahat saja. Ya, biar Mas yang bereskan rumah. Rani memang ceroboh sekali. Malam itu, Kalyani berbaring di samping suami yang telah menemaninya selama 3 tahun, tetapi merasa lebih kesepian dan kedinginan dari sebelumnya. Dengkuran teratur Bagas terdengar di sebelahnya, bagai ejekan yang menyakitkan. Dia tidur nyenyak setelah menyelesaikan drama kasih sayang keluarga, sementara Kalyani menatap langit-langit kamar yang gelap dengan mata terbuka lebar.
Dia diam-diam mengambil ponsel dari bawah bantal, menyalin video itu ke 3 penyimpanan berbeda dan mengirim salinan terenkripsi ke email rahasia yang jarang ia gunakan. Pertarungan ini bukan lagi sekadar perebutan suami, melainkan pertarungan untuk melindungi martabat dan hartanya dari mereka yang ingin menghisap darahnya hingga kering. Keesokan paginya, Kalyani bangun lebih awal, mencoba bersikap senormal mungkin agar Bagas tidak curiga. Bagas masih menunjukkan perhatian seperti biasa, mencium keningnya sebelum berangkat kerja dan mengatakan bahwa hari ini ada banyak pekerjaan di kantor sehingga akan pulang malam. Kalyani tersenyum dan mengangguk, tetapi begitu pintu tertutup, senyum di bibirnya lenyap, digantikan oleh tatapan dingin dan tekad yang kuat. Dia tahu pekerjaan yang dimaksud Bagas adalah menemui Rani untuk menenangkan selingkuhan kecilnya setelah insiden kemarin. Kalyani duduk termenung di ruang tamu, mencoba merangkai semua petunjuk. Dalam video kemarin, Rani sempat menyinggung soal ingin makan yang asam-asam. Tiba-tiba Kalyani teringat, 2 minggu sebelum ia berangkat dinas, Rani pernah meneleponnya untuk meminta rekomendasi dokter kandungan yang terpercaya karena siklus menstruasinya tidak teratur. Saat itu dia tidak curiga sama sekali, bahkan merekomendasikan klinik pribadi milik sahabat baiknya semasa kuliah. Sebuah firasat buruk memberitahunya bahwa menstruasi tidak teratur itu mungkin adalah awal dari tragedi yang lebih besar. Kalyani dengan gemetar mengambil ponsel dan menelepon sahabatnya. Setelah berbasa-basi sebentar, dia memberanikan diri bertanya, "Sei, Rani, adik iparku, jadi periksa di klinikmu tidak? Bagaimana kondisinya?" Aku baru pulang dinas, belum sempat tanya." Takut dia malu cerita, di seberang telepon, hening sejenak. Keraguan sahabatnya membuat jantung Kalyani seperti diremas. Sahabatnya menghela napas, suaranya terdengar tidak enak. "Kal, sebenarnya aku sudah mau meneleponmu berkali-kali, tapi takut kamu salah paham. Tapi karena kamu sudah bertanya, aku akan jujur. Dia bukan tidak teratur menstruasinya." Sahabatnya mengirimkan sebuah file rekam medis digital yang baru diperbarui di sistem. Kalyani membukanya. Yang muncul di hadapannya adalah hasil USG hitam putih dengan gambar janin yang meringkuk jelas. Kesimpulan dokter bagai vonis mati bagi pernikahannya, janin berusia 12 minggu, perkembangan normal. Tetapi yang membuat Kalyani nyaris menjatuhkan ponselnya adalah informasi wali yang tertera. Di kolom nama suami, penanggung jawab, nama Bagas tertulis di sana dengan dingin dan kejam. Kalyani terduduk lemas di lantai yang dingin, merasa seolah seluruh udara di ruangan itu tersedot habis. 12 minggu. 3 bulan. Rani sudah hamil 3 bulan, itu artinya, hubungan terlarang ini sudah berlangsung sangat lama, tepat di bawah hidungnya. Sementara dia banting tulang bekerja untuk menafkahi keluarga ini, Bagas tidak hanya selingkuh, dia juga membangun keluarga lain, anak lain, padahal, Bagas selalu berkata padanya, "Kita masih muda, bangun karier dulu sampai stabil, baru punya anak." Ternyata, bukan dia tidak mau punya anak, tapi dia tidak mau punya anak dengannya. Pengkhianatan ini tidak berhenti di level fisik atau emosional, tapi sudah menjadi ikatan darah, sebuah rencana penggantian yang sempurna. Rani, si adik angkat yang lugu dan lemah yang sering Kalyani belikan baju dan lipstik, ternyata adalah serigala berbulu domba yang menggerogoti kebahagiaannya sedikit demi sedikit. Kalyani menatap gambar USG itu, air mata mengalir di pipinya. Dia menyadari dengan pahit bahwa selama ini dia telah memelihara ular di dalam bajunya, memelihara rubah di dalam rumahnya. Kalyani menyeka air matanya dan menyimpan rekam medis itu. Itu adalah bukti kedua. Rasa sakit perlahan berubah menjadi rasa jijik dan amarah yang membara. Dia tidak bisa membiarkan mereka mempermainkannya lebih jauh. Dia ingin tahu lebih banyak tentang adiknya ini, tentang hubungan mereka yang sebenarnya. Karena dia tidak percaya seorang kerabat jauh bisa tidur dengan kakak angkatnya tanpa rasa malu seperti ini. Kalyani mengangkat telepon dan menghubungi kakaknya, Satrio, satu-satunya orang yang bisa ia percayai saat ini. Suaranya terdengar tegas, "Mas Satrio, tolong bantu aku cari detektif. Aku perlu menyelidiki latar belakang Bagas dan Rani secepatnya." Kakaknya, yang pendiam namun sangat menyayangi adiknya, setelah mendengar cerita singkat di telepon, tidak bisa menahan amarahnya. Dia tidak banyak bertanya, hanya menyuruh Kalyani untuk tenang dan menyerahkan semuanya padanya.
Malam itu juga, dia merekomendasikan sebuah kantor detektif swasta yang terpercaya. Kalyani bertemu dengan detektif itu di sebuah kafe terpencil, menyerahkan semua informasi yang ia miliki tentang Rani dan kampung halaman Bagas, dengan satu permintaan sederhana namun mendesak. Dia ingin tahu siapa mereka sebenarnya. 3 hari penantian terasa seperti 3 abad. Dia masih harus tinggal serumah dengan Bagas, masih harus melihat wajah munafiknya setiap pagi dan sore. Belakangan ini, Bagas sering pulang malam dengan alasan bertemu klien atau rapat mendadak, tapi Kalyani tahu betul dia sedang menemani Rani yang sedang hamil. Dia memainkan peran sebagai istri yang sibuk dengan pekerjaan, sering mengaku lembur untuk menghindari bertemu suaminya, menghindari tatapan jijik di matanya membongkar segalanya. Hingga pada sore hari ketiga, detektif itu menemuinya dan kakaknya untuk menyerahkan hasil penyelidikan. Kalyani memegang map tebal itu dengan tangan gemetar, membuka laporan mendetail beserta foto-foto lama yang dipindai. Apa yang ia baca membuat tulang punggungnya merinding, rasa dingin menjalar dari kepala hingga ke ujung kaki. Ternyata, selama ini dia hidup dalam sebuah sandiwara yang dirancang dengan sangat rapi. Bukan selama 3 tahun, tapi bahkan sebelum mereka menikah, laporan itu menyatakan dengan jelas. Bagas dan Rani berasal dari desa yang sama. Rumah mereka hanya berjarak 2 gang. Mereka tidak memiliki hubungan darah, sama sekali bukan kerabat. Fakta yang lebih mengejutkan adalah, mereka adalah sepasang kekasih sejak SMA, cinta monyet yang terkenal seantero desa. Namun, keluarga Bagas miskin dan terlilit utang judi ayahnya. Keluarga Rani pun tidak lebih baik. Ibu mertuanya, Bu Sumiati, wanita yang selama ini ia hormati dan panggil ibu, yang selalu berkata menantu perempuan adalah anak sendiri, adalah sutradara hebat dari sandiwara ini. Dia melihat keluarga Kalyani di kota berada, dan orang tua Kalyani sangat menyayangi putri mereka. Maka, dia merencanakan agar Rani secara resmi diangkat anak olehnya, mengubah panggilan dari kekasih menjadi adik angkat, kerabat jauh, agar Bagas bisa mendekati Kalyani dengan lebih mudah. Tujuan mereka tidak lain adalah menggunakan Kalyani sebagai tangga panjat bagi Bagas, menggunakan uang keluarganya untuk melunasi utang dan mengubah nasib. Kalyani menatap foto lama di mana Bagas dan Rani berpelukan mesra di sebuah acara desa 5 tahun lalu. Saat itu, mereka saling menatap dengan tatapan cinta yang tidak pernah Kalyani dapatkan dari Bagas. Ternyata dia hanyalah cadangan, tambang emas untuk mereka keruk. Bu Sumiati menyuruh Rani tinggal bersama mereka di kota, bukan agar dia bisa belajar dan mencari kerja, melainkan untuk menitipkan rahim, agar Rani bisa melahirkan cucu laki-laki pertama untuknya, dengan biaya hidup dan perawatan yang ditanggung oleh uang Kalyani sendiri. Kakaknya, Satrio, duduk di sebelahnya, wajahnya tegang menahan amarah. Dia memukul meja dengan kepalan tangannya. Brengsek, mereka anggap kamu apa? Sapi perah? Kalyani tertawa pahit, air mata mengalir di pipinya. Iya, Mas. Aku hanya si bodoh di mata mereka. Kebaikan dan kemurahan hatinya telah dimanfaatkan dengan kejam. Citra ibu mertua dari desa yang lugu, yang sering membawakan oleh-oleh, tiba-tiba berubah menjadi sosok penyihir licik yang serakah. Kalyani menutup map itu, menyeka air matanya hingga kering. Rasa sakitnya sudah mencapai puncak. Kini yang tersisa dalam dirinya hanyalah ketenangan yang menakutkan. Dia menoleh ke kakaknya, suaranya tenang namun penuh tekad sekeras baja. Mas, mereka mau main sandiwara. Aku akan main bersama mereka sampai babak terakhir. Tapi tiket masuk untuk menonton sandiwara ini, akan mereka bayar dengan seluruh hidup mereka. Setelah mengetahui kebenaran tentang latar belakang Rani, Kalyani tahu dia harus bergerak lebih cepat sebelum mereka memindahkan semua asetnya. Dia menemui pengacara pribadinya dan seorang teman yang menjabat sebagai kepala akuntan, meminta mereka memeriksa seluruh aliran dana perusahaan dan rekening bersama mereka. Perusahaan rintisan, startup. Milik Bagas sebenarnya 70% modalnya berasal dari uang Kalyani dan orang tuanya. Namun karena percaya pada suaminya, dia membiarkan Bagas tercatat sebagai direktur dan mengelola semuanya. Dia hanya bertugas mendukung dari sisi pemasaran dan memegang saham. Hasil audit awal membuat Kalyani tercengang, meskipun sudah mempersiapkan diri. Bagas telah menggunakan strategi semut membawa gula, perlahan-lahan menarik uang perusahaan secara sistematis selama 6 bulan terakhir.
Dia terus-menerus menandatangani kontrak konsultan dan jasa fiktif dengan perusahaan cangkang, atau mentransfer sejumlah kecil uang di bawah ambang batas pelaporan pemegang saham. Total dana yang hilang mencapai hampir 5 miliar rupiah, jumlah yang sangat besar untuk skala perusahaan mereka. Yang mengejutkan adalah tujuan aliran dana tersebut. Semuanya mengalir ke rekening atas nama Nanang. Kalyani meminta detektif untuk memverifikasi dengan cepat dan menemukan bahwa Nanang adalah sepupu kandung Rani, seorang pengangguran pemabuk di kampung. Jelas sekali, Bagas menggunakan Nanang sebagai kedok untuk mencuci uang, mengubah aset bersama mereka menjadi milik pribadi keluarganya. Tetapi kejutan terbesar ada pada transaksi lain. 2 bulan lalu, Bagas menarik sejumlah besar uang dari dana cadangan perusahaan dana yang Kalyani rencanakan untuk ekspansi pasar untuk membeli sebuah apartemen kecil di pinggir kota. Akta jual beli tidak atas nama Bagas, juga bukan atas nama perusahaan. Pemilik apartemen itu adalah Rani. Dia menggunakan uang hasil jerih payah Kalyani untuk membangun sarang cinta bagi selingkuhannya. Kalyani menatap laporan rekening koran, angka-angka yang menari di hadapannya seolah mengejek kebodohannya. Dia teringat 2 bulan lalu Bagas pulang mengeluh bahwa perusahaan sedang kesulitan keuangan dan perlu menghemat pengeluaran, bahkan menyuruhnya mengurangi belanja. Dia percaya padanya, mengencangkan ikat pinggang, bahkan membatalkan perjalanan liburan ke luar negeri bersama teman-temannya untuk menabung demi Bagas. Ternyata, kesulitan Bagas adalah karena dia sibuk mengumpulkan uang untuk membeli rumah bagi orang lain. Saat Kalyani sedang sibuk dengan tumpukan dokumen, teleponnya berdering. Layar menunjukkan nama Ibu Sumiati, nama yang dulu selalu membuatnya merasa hangat, kini membuatnya merinding. Dia menarik napas dalam-dalam dan menekan tombol jawab. Suara Bu Sumiati terdengar dari seberang. Masih dengan aksen medok yang lugu, tapi kini terdengar begitu munafik. Halo, Nduk Kalyani? Kah? Beberapa hari ini ibu dengar Bagas sibuk sekali kerjanya. Kamu rawat suamimu baik-baik ya? Jangan sampai dia kecapekan. Oh iya. Si Rani lagi kurang sehat, tolong kamu tengok ya. Kalau ada uang, pinjami buat beli obat. Kasihan, anak perempuan sendirian di kota. Kalyani mencengkeram teleponnya, kukunya menancap di casing hingga sakit. Wanita ini baru saja menerima miliaran dari putranya, sekarang masih punya muka meneleponku minta uang untuk menantu kesayangannya. Keserakahan keluarga ini benar-benar lubang hitam tanpa dasar. Kalyani menahan amarahnya, suaranya lembut namun dingin. Iya, Bu. Kalyani tahu. Nanti Kalyani tengok Rani baik-baik, Ibu tenang saja. Kalyani menekan kata baik-baik, dalam hati berpikir, aku akan merawat keluarga Ibu secara khusus untuk membalas semua yang telah Ibu berikan padaku. 2 hari setelah telepon yang penuh dengan aroma uang dan kepura-puraan itu, ibu mertuanya, Bu Sumiati, datang dari kampung. Dia membawa tentengan penuh, mulai dari beras ketan, beras, hingga bungkusan besar ramuan herbal Tiongkok, yang katanya sengaja ia cari sampai ke gunung untuk menyehatkan menantunya. Melihat penampilannya yang tergesa-gesa, berkeringat, dan senyum ramahnya, jika ini adalah Kalyani yang dulu, dia pasti akan terharu hingga menangis. Tapi sekarang, saat menatapnya dari balkon lantai 2, dia hanya melihat sebuah drama murahan yang dimainkan oleh aktris veteran dalam dunia penipuan. Bu Sumiati masuk ke dalam rumah, tawanya menggema di ruang tamu. Dia bertanya dengan antusias tentang pekerjaan Kalyani, apakah makannya teratur, lalu mengeluh kenapa Kalyani terlihat begitu kurus. Kalyani hanya tersenyum tipis, menjawab dengan sopan sambil mengamati setiap gerak-geriknya. Mata Bu Sumiati menyapu seisi rumah dengan cepat, seolah mencari sesuatu, lalu berhenti di pintu kamar Rani dengan tatapan khawatir yang tidak disembunyikan. Kalyani tahu, tujuan utama kedatangannya bukan untuk menyehatkan menantu mandul ini, tapi untuk menjaga janin di dalam rahim putri angkat kesayangannya. Makan malam itu, Bu Sumiati sibuk di dapur sepanjang sore, merebus ayam dengan ramuan herbal dalam panci besar. Aroma ginseng dan angko bercampur dengan aroma gurih ayam menyebar ke seluruh rumah. Saat makan, dia menyajikan semangkuk besar sup, tapi alih-alih meletakkannya di depan Kalyani atau Bagas, dia meletakkannya dengan rapi di depan Rani. Melihat tatapan Kalyani, Bu Sumiati buru-buru membela diri, suaranya penuh simpati. Rani lagi kurang sehat, badannya pucat sekali.
Ibu masakan sup ini buat dia biar ada tenaga. Kamu, Nduk, makan semur sama tumis kangkung saja dulu ya. Sup herbal ini panas, kamu harus jaga badan biar gampang isi, jangan banyak-banyak makan yang beginian. Kalyani nyaris tertawa keras mendengar alasan konyol itu. Menjaga badan biar gampang isi, tapi tidak boleh makan makanan bergizi, sementara si adik yang lemah itu mendapatkan porsi terbaik. Kalyani melihat Rani menunduk menyeruput supnya dengan nikmat, sesekali melirik Bagas dengan tatapan mesra. Bagas duduk di sebelahnya, menyendokkan lauk untuk ibunya, tapi kakinya di bawah meja dengan lembut menyentuh kaki Rani. Tindakan kecil ini tidak luput dari pandangan Kalyani. Dia menyuap tumis kangkung ke mulutnya, rasa manis sayuran itu terasa getir di lidahnya. Setelah makan, Bu Sumiati menyuruh Kalyani mencuci piring, agar dia bisa berbicara empat mata dengan Rani. Kalyani menurut, membawa piring-piring ke dapur, tapi tidak langsung mencucinya. Dia sedikit membuka pintu dapur, bersembunyi di balik dinding untuk menguping. Suara bisikan Bu Sumiati terdengar. Meskipun pelan, di keheningan malam Kalyani bisa mendengarnya dengan jelas. Kamu makan yang banyak ya, Nduk? Biar cucu laki-lakiku sehat. Ibu sudah ke orang pintar. Katanya anak ini laki-laki, bawa hoki besar. Kamu tenang saja, rawat kandunganmu. Si Kalyani itu bodoh. Dia tidak akan tahu apa-apa. Biarkan saja dia kerja cari uang buat kita. Tunggu cucu ibu lahir sehat, nanti ibu suruh si Bagas tendang dia. Suara manja Rani menjawab, tapi mbak itu lihatin aku terus, Bu. Aku takut. Kalau dia tahu bagaimana? Bu Sumiati tertawa kecil, suaranya sinis, sangat berbeda dengan keramahannya tadi. Takut apa? Rumah ini uang anak ibu yang cari. Ya jelas punya dia. Si Kalyani itu cuma mesin uang sementara, perempuan mandul memang pantas dibuang. Kamu dengar ibu, ya. Jaga kandunganmu baik-baik, semuanya sudah ibu dan Bagas atur. Kalyani berdiri kaku di sudut dapur. Air mata panas mengalir, tapi segera ia seka. Ternyata di mata ibu mertua yang selama ini ia layani dengan tulus, nilainya tidak lebih dari seekor binatang. Wanita itu tidak hanya bersekongkol dengan perselingkuhan putranya, tetapi juga memandangnya sebagai alat, tambang untuk dikeruk habis oleh keluarganya. Kekejaman manusia terkadang lebih menakutkan dari iblis. Kalyani mengepalkan tangannya, bersumpah pada dirinya sendiri bahwa mulai sekarang, tidak akan ada setetes air mata pun yang jatuh untuk orang-orang jahat ini. Malam itu, Bagas tidak tidur di rumah lagi. Dia beralasan harus bertemu klien penting hingga larut malam, menyuruh Kalyani tidur duluan. Kalyani tahu betul betapa penting klien itu, karena begitu dia masuk kamar, dia mendengar pintu kamar Rani terbuka dan suara langkah kaki mereka berdua berjinjit keluar. Mungkin mereka butuh ruang pribadi, atau hanya ingin lari dari tatapan matanya di rumah yang sesak ini. Kalyani tidur sendirian di ranjang yang luas. Jam menunjukkan tengah malam, ponsel di meja samping tempat tidur bergetar, layarnya menyala dalam gelap, menandakan pesan baru dari nomor tak dikenal. Instingnya mengatakan ini bukan pesan spam. Dia mengambil ponselnya, dan apa yang muncul di hadapannya adalah sebuah foto yang membuat darahnya mendidih. Di dalam foto, Bagas sedang tertidur pulas, wajahnya tersenyum santai, dadanya telanjang. Tapi yang menjadi sorotan adalah tangan seorang wanita yang berada di dadanya, jari-jari berkutek merah terang itu membelai kulitnya, disertai pesan singkat yang provokatif, katanya tidur di sebelahmu membosankan, seperti memeluk kayu. Biarkan dia bersama kebahagiaan sejatinya. Kalyani langsung mengenali tangan itu. Jari lentik dengan tahi lalat kecil di jari manis. Itu tangan Rani. Dia tidak hanya merebut suaminya, tapi juga tak tahu malu mengirim foto dari ranjang mereka untuk menantangnya. Rani ingin dia mengamuk, agar Bagas punya alasan untuk menceraikannya. Ini adalah strategi psikologis yang keji. Amarah meledak di dada Kalyani. Dia ingin membanting ponsel ke dinding, ingin berteriak. Tapi bayangan Bu Sumiati berbisik di dapur dan rencana Bagas di video kembali muncul, mengingatkannya untuk tetap tenang. Jika dia mengamuk sekarang, dia akan kalah telak. Kalyani menarik napas dalam-dalam. Jari-jarinya gemetar saat menekan layar, bukan untuk menghapus pesan atau menelepon balik, tapi untuk mengambil tangkapan layar dan menyimpannya. Dia menyimpannya di folder tersembunyi dengan nama bukti selingkuh, lalu mematikan ponsel dan meletakkannya kembali,
Dia berbaring. Menarik selimut menutupi kepala, air mata nyaris keluar lagi, tapi dia menggigit bibirnya kuat-kuat. Penghinaan ini akan ia ingat selamanya. Rani pikir dia sedang di atas angin, tapi dia tidak tahu bahwa kesombongan dan kebodohannya akan menjadi jerat yang mencekik lehernya sendiri. Setelah malam provokasi itu, Kalyani tahu dia tidak bisa lagi hanya menunggu dan mengumpulkan bukti secara pasif. Mereka sedang mempercepat langkah untuk menyingkirkannya. Jadi, dia harus memiliki strateginya sendiri. Dia memutuskan untuk menggunakan taktik senjata makan tuan, menyerang keserakahan Bagas yang tak terbatas. Dia menghabiskan pagi itu menyusun serangkaian perjanjian pinjaman palsu, yang di luarnya tampak seperti dokumen penerimaan investasi, namun di dalamnya terselip klausul yang mengikat pertanggungjawaban finansial pribadi Bagas dengan kuat. Malam itu, dia menyiapkan makan malam istimewa dengan makanan favorit Bagas dan sebotol anggur merah. Saat Bagas pulang dan melihatnya tampak bahagia, dia terlihat heran dan waspada. Namun, aroma makanan yang lezat dan sikap manis Kalyani membuatnya lengah. Di tengah makan malam, Kalyani berpura-pura menghela napas panjang, wajahnya cemas. Bagas pun bertanya, "Kenapa? Sayang, ada masalah di kantor?" Kalyani meletakkan sumpitnya, menatap Bagas dengan mata berkaca-kaca. "Mas, tadi orang tua telepon. Mereka bilang baru saja menjual tanah warisan di kampung, dapat uang 3 miliar rupiah. Mereka mau kirimkan ke kita untuk ekspansi perusahaan." Tapi, Kalyani menghentikan kalimatnya, melirik ekspresi Bagas. Tentu saja, mendengar angka 3 miliar rupiah, mata Bagas berbinar. Dia mencondongkan tubuhnya. "Tapi apa, sayang? Itu kan bagus sekali. Tapi ayah dan ibu bilang bisnis sekarang susah. Mereka ingin ada ikatan yang jelas. Aku juga berencana menarik semua tabungan pribadiku, dan menjual emas kawin kita untuk digabungkan, biar Mas bisa pakai untuk modal. Aku hanya takut kita tidak sanggup, nanti kalau rugi kasihan orang tua," kata Kalyani dengan nada polos dan penuh pengorbanan. Mendengar Kalyani akan mempertaruhkan seluruh harta pribadinya, Bagas sangat gembira. Dia buru-buru memegang tangan Kalyani. "Oh, istriku yang baik. Kenapa khawatir sejauh itu? Dengan modal dari orang tuamu dan darimu, Mas jamin perusahaan kita akan terbang. Kamu tenang saja. Besok Mas akan suruh ibu bawa Rani pulang kampung, biar kita punya waktu berdua dan kamu tidak banyak pikiran." Janji akan mengusir Rani terdengar begitu manis, tapi Kalyani tahu itu hanya ilusi. Kalyani mengangguk, berpura-pura terharu. "Iya, Mas, aku percaya. Kalau begitu besok aku minta ayah transfer uangnya. Tapi, orang tuaku itu teliti sekali. Mereka mau Mas menandatangani surat pengakuan utang dan komitmen penggunaan dana ini, sebagai formalitas saja biar mereka tenang. Mas mau, kan, Bagas?" Yang sudah dibutakan oleh bayangan 3 miliar rupiah dan tabungan Kalyani, tidak curiga sama sekali. Dia tertawa santai. "Tentu saja, cuma formalitas, gampang. Apapun yang orang tuamu minta, Mas turuti, asal modalnya ada." Kalyani mengeluarkan map dokumen yang telah ia siapkan, yang berisi surat pengakuan utang pribadi kepada orang tuanya dan surat pernyataan pertanggungjawaban finansial tanpa batas atas utang perusahaan. Bagas mengambil pulpen dan menandatanganinya dengan cepat, tanpa membaca detail tulisan kecil di bagian bawah tulisan yang akan mengubahnya menjadi debitur raksasa saat semuanya terbongkar. Memegang dokumen dengan tanda tangan basah Bagas, Kalyani merasa lega. Bagas mengira baru saja mendapatkan durian runtuh, padahal dia baru saja menandatangani vonis mati untuk asetnya sendiri. Perangkap telah tertutup. Setelah mendapatkan surat pengakuan utang itu, Kalyani tahu inilah saatnya untuk membongkar segalanya. Dia tidak tahan lagi berpura-pura menjadi istri bodoh. Rasa jijik sudah mencapai puncaknya. Dia memutuskan untuk mengakhiri semuanya pada makan malam hari itu juga, makan malam di mana ia diam-diam mengundang kakaknya, Satrio, dan pengacaranya, Pak Wijaya, sebagai tamu penting untuk konsultasi investasi, padahal sebenarnya untuk menjadi saksi dan pelindungnya. Makan malam berlangsung dalam suasana yang canggung namun penuh ketegangan. Bagas dan Rani yang katanya akan dipulangkan tapi masih duduk di sana terlihat sangat gembira. Mereka terus menyajikan makanan untuk Satrio dan Pak Wijaya, sambil berceloteh tentang proyek-proyek impian mereka.
Bu Sumiati juga duduk tertawa-tawa, sesekali menyindir Kalyani soal anak. Tapi hari ini, Kalyani tidak lagi menunduk diam. Dia duduk tegak, matanya menyapu wajah-wajah munafik itu dengan senyum misterius. Ketika semua sudah selesai makan, Bagas mulai membahas soal transfer dana investasi. Mas Satrio, kira-kira kapan ayah dan ibu akan transfer uangnya? Saya sudah tidak sabar mau mulai proyek, nih. Satrio meletakkan sendoknya, menatap lurus ke mata Bagas, suaranya dingin, uangnya pasti ada. Tapi bukan untuk investasi buatmu, melainkan untuk biaya hidup adikku setelah dia keluar dari sarang iblis ini. Bagas terperangah, senyumnya lenyap. Mas ngomong apa? Sarang iblis apa? Tiba-tiba, Kalyani sengaja menjatuhkan ponsel di tangannya ke meja kaca. Terdengar bunyi klik, dan rekaman suara yang sudah ia atur sebelumnya otomatis menyala dengan volume paling keras. Suara Bagas dan Rani sore itu menggema di tengah ruangan yang sunyi. Tunggu sampai Mas bisa menarik modal 20 miliar rupiah, nanti Mas tendang dia dari hidup kita. Si Kalyani itu bodoh. Wajah Bagas berubah dari merah menjadi pucat pasi, lalu ungu. Dia melompat ke arah ponsel, mencoba mematikannya. Matikan. Kamu gila ya? Tapi Satrio lebih cepat. Dia merebut ponsel itu, dan berdiri menghalangi Bagas. Tubuhnya yang tinggi tegap bagai benteng. Pak Wijaya dengan tenang mengeluarkan kamera video kecil, merekam semua kejadian. Rani ketakutan, bersembunyi di belakang Bu Sumiati, wajahnya pucat. Bu Sumiati ternganga, mangkuk sup di tangannya jatuh dan pecah berkeping-keping. Kalyani berdiri, menatap tajam ke arah Bagas, suaranya tegas dan berkuasa, menanggalkan semua kepasrahan yang ia tunjukkan selama ini. Kaget, Mas? Kamu pikir aku benar-benar bodoh? Aku tahu semuanya. Dari pelukanmu dengan adik angkatmu ini, sampai anak di dalam perutnya, dan rencana penggelapan dana perusahaanmu itu, dasar bajingan. Bagas menatap Kalyani, matanya memerah. Kepanikan bercampur amarah membuatnya tampak menyedihkan. Dia menunjuk wajah Kalyani, berteriak, Kau berani menjebakku? Kalyani tertawa keras, tawanya menggema. Menjebak? Dibandingkan dengan apa yang keluargamu lakukan padaku, ini hadiah kecil. Sandiwara sudah berakhir, Bagas, saatnya kalian semua membayar keserakahan dan kejahatan kalian. Ruang tamu yang pernah menjadi saksi kebahagiaan mereka kini terasa sesak seperti liang lahat. Topeng pria terpelajar Bagas telah terlepas, menyisakan sosok pria rendah, egois, dan serakah hingga ke tulang. Dia tidak bisa lagi mempertahankan ketenangannya, melainkan menunjukkan sisi beringasnya. Bagas mengamuk, menyapu piring dan mangkuk di meja hingga jatuh berantakan. Suara pecahan keramik membuat Rani menjerit dan terduduk di belakang sofa sambil memegangi perutnya. Dia menunjuk wajah Kalyani, suaranya penuh kebencian. Kamu pikir kamu siapa? Punya uang sedikit lalu bisa merendahkan keluargaku? Ya, aku selingkuh, aku punya anak dengan orang lain. Tapi pernah kamu tanya dirimu sendiri kenapa aku begitu? Itu semua karena kamu. Kalyani menatapnya, rasa sakit telah hilang. Berganti menjadi rasa jijik, Bagas terus berteriak. Setiap katanya bagai belati beracun. Lihat dirimu. Siang malam kerja, pulang dengan muka masam, badanmu kering kerontang. 4 tahun menikah, kamu tidak bisa memberiku satu anak pun. Kamu mau membuat keluargaku punah tanpa keturunan? Rani tidak sepertimu, dia lembut, pengertian, dan yang terpenting, dia memberiku kesempatan menjadi seorang ayah, sesuatu yang tidak akan pernah bisa kamu berikan. Tuduhan kejam itu membuat Kalyani tertawa getir. Ternyata, semua pengorbanannya, malam-malam tanpa tidur demi melunasi utang keluarganya, semua itu sia-sia di matanya. Nilainya hanya diukur dari kemampuannya melahirkan anak. Mas bicara bagus sekali, jawab Kalyani tenang, suaranya dingin. Lalu selingkuh, menipu, menggelapkan uang perusahaan, itu caramu membalas istri yang membangun segalanya bersamamu dari nol? Mas menyalahkanku tidak bisa punya anak, tapi apa Mas pernah mau kuajak periksa ke dokter? Atau Mas terlalu sibuk memindahkan uang untuk membangun sarang baru? Bagas terdiam sejenak, lalu tertawa sinis, senyumnya tampak mengerikan. Dia mendekati Kalyani, mengabaikan hadangan Satrio. Jangan bawa-bawa uang. Rumah ini, perusahaan ini, meskipun modalmu lebih besar,
Tapi kerja keras dan koneksi bisnis itu dariku. Tanpa aku, kamu mau apa dengan tumpukan uang itu? Kalau mau cerai, aset harus dibagi dua. Rumah ini juga ada hakku. Jangan harap bisa mengusirku dengan tangan kosong. Bu Sumiati, yang sudah sadar, melihat putranya di atas angin. Dia berdiri sambil berkacak pinggang, mendukung putranya. Betul. Anakku sudah kerja keras bertahun-tahun, rumah ini haknya juga. Kamu sebagai istri tidak bisa menjaga suami, itu salahmu. Sekarang mau merampas hasil jerih payahnya? Dasar perempuan tidak tahu diri, mandul, jangan harap bisa menghancurkan kebahagiaan orang lain. Kalyani menatap ibu dan anak itu, orang-orang yang pernah ia anggap keluarga, kini menunjukkan wujud aslinya sebagai perampok tak tahu malu. Tapi mereka salah, Kalyani hari ini bukan lagi menantu yang lemah. Satrio, yang sedari tadi diam agar pengacara bisa merekam semua tingkah laku mereka, kini melangkah maju. Tangannya menekan bahu Kalyani, suaranya berat dan berwibawa, cukup. Kalian mau bagi harta? Silakan. Kita bertemu di pengadilan. Sekarang, saya minta kalian keluar dari rumah adik saya. Kalau tidak, saya panggil polisi atas tuduhan membuat keributan dan masuk tanpa izin. Kata-kata Satrio bagai air dingin yang menyiram mereka. Bagas tahu posisinya lemah secara hukum. Dia menggeram, menatap Kalyani dengan tatapan penuh dendam. Hebat kamu, kita lihat saja nanti. Ibu, Rani, kita pergi. Setelah ketiga orang itu pergi mengemasi barang, Kalyani berdiri di tengah ruang tamu yang berantakan, hatinya terasa hancur berkeping-keping. Tapi anehnya, tidak ada rasa sakit seperti hari pertama ia tahu kebenarannya. Yang ada hanyalah kehampaan dan kelegaan, seolah tumor ganas yang menggerogoti tubuhnya akhirnya diangkat. Satrio menepuk bahunya. Kamu hebat, Kal. Sekarang, kemasi barang-barangmu yang paling penting. Kita pulang ke rumah ayah dan ibu. Jangan tinggal di tempat kotor ini sedetik pun lagi. Kalyani menurut, masuk ke kamar tidur utama. Dia tidak membawa banyak barang, hanya dokumen penting, beberapa potong pakaian, dan kenang-kenangan pribadi. Dia meninggalkan semua barang pasangan, termasuk foto pernikahan mereka yang tergantung di dinding. Dia ingin membuang semuanya agar saat melangkah keluar, dia menjadi pribadi yang baru. Saat dia menyeret kopernya keluar, Bagas, Bu Sumiati, dan Rani juga keluar dengan susah payah membawa tas-tas besar. Rani menempel pada Bagas, tangannya terus memegangi perutnya seolah itu adalah jimat keberuntungan. Matanya melirik Kalyani dengan takut sekaligus puas. Mungkin dia berpikir, setidaknya dia mendapatkan Bagas. Kalyani berhenti di depan mereka, menatap mata Rani. Suaranya tenang namun tajam. Kamu tidak perlu sembunyi-sembunyi lagi, Rani. Nikmati saja kebahagiaan singkatmu ini, karena yang kamu rebut dariku bukanlah berkah, tapi karma. Semoga kamu bisa menjaga pria ini baik-baik, karena orang yang mengkhianati istrinya sendiri, suatu hari juga akan mengkhianati selingkuhannya. Wajah Rani memucat. Bagas hendak memaki, tapi melihat Satrio berdiri tegap di sebelahnya, dia menelan amarahnya. Dia mendengus dingin, lalu menarik tangan Rani dan ibunya menuju lift. Bayangan mereka perlahan menghilang, membawa serta semua kotoran dan kepalsuan dari hidup Kalyani. Kalyani melangkah keluar dari gedung apartemen, menghirup udara malam dalam-dalam. Jalanan mulai sepi. Kalyani menatap langit malam yang gelap tanpa bintang, tapi di hatinya, secercah harapan mulai tumbuh. Kakaknya mengantarnya pulang ke rumah orang tua. Di dalam mobil, dia menyadari sudah terlalu lama mengabaikan keluarga sejatinya demi mengejar ilusi. Pertarungan hukum di depan mata akan panjang dan sulit, tapi dia tidak takut lagi, karena dia tidak sendirian. Setibanya di rumah orang tuanya, Kalyani merasa seperti burung tersesat yang kembali ke sarang. Ibunya, Bu Arini, tidak banyak bertanya atau menyalahkan. Dia hanya membuatkan bubur ayam hangat dan menyiapkan tempat tidur untuknya. Keheningan yang penuh pengertian itu membuat air mata yang ditahannya selama ini akhirnya pecah. Kalyani memeluk ibunya, menangis terseduh-seduh seperti anak kecil. Keesokan paginya, telepon berdering. Nomor Bu Sumiati. Kalyani ragu sejenak, lalu memutuskan untuk menjawabnya, menyalakan pengeras suara. Begitu tersambung, suara melengking Bu Sumiati terdengar. Heh,
Kalyani, kamu di mana? Hebat ya kamu, berani mengusir kami tengah malam. Masih punya hati nurani kamu, hah? Wanita itu tidak punya rasa bersalah sedikit pun, malah memainkan peran sebagai korban. Kalyani menarik napas dalam-dalam, menjaga suaranya tetap tenang. Pagi? Bu, saya tidak mengusir siapa-siapa. Putra ibu dan ibu sendiri yang pergi. Lagi pula, rumah itu statusnya sedang dalam sengketa. Sengketa apa? Teriak Bu Sumiati. Ku beritahu ya, jangan pikir punya uang lalu bisa seenaknya sama kami. Anakku meninggalkanmu itu sudah benar. Perempuan mandul tidak tahu malu. Mau menuntut? Akan kutuntut balik seluruh keluargamu. Aku akan datangi kantormu, akan kumalukan kamu di depan semua orang biar mereka tahu kamu itu istri macam apa. Ancaman rendahan itu membuat Kalyani gemetar karena marah. Wanita itu berniat menggunakan opini publik dan harga diri untuk menekannya. Kalyani hendak membalas, tapi ibunya yang sedari tadi diam, tiba-tiba merebut telepon darinya. Ibunya, wanita yang biasanya lembut dan sabar, kini terdengar sangat tegas. Ibu Sumiati, saya ibunya Kalyani. Saya dengar semua yang Anda katakan. Anda bilang putri saya tidak tahu malu? Lalu putra Anda yang tidur dengan adik angkatnya sampai hamil, lalu mengeruk uang istrinya itu disebut apa? Anda mau mengganggu di kantor putri saya? Silakan. Tapi saya ingatkan, rekaman telepon ini sudah saya simpan. Kalau Anda berani menyentuh sehelai rambut atau harga diri putri saya akan menuntut Anda atas pencemaran nama baik. Jangan salahkan saya kalau nanti kita tidak lagi pandang kekerabatan. Di seberang telepon hening. Bu Sumiati pasti kaget. Dia tergagap beberapa makian tak jelas lalu menutup telepon. Ibunya meletakkan telepon, menatap Kalyani. Tidak usah takut nak. Orang seperti dia hanya berani pada yang lemah. Semakin kita mengalah, semakin mereka menjadi-jadi. Mulai sekarang, ada ibu di sini, tidak ada yang boleh menyakitimu lagi. Kalyani menatap ibunya, rasa terima kasih membanjiri hatinya. Benar. Anak rusak karena ibu, cucu rusak karena nenek. Kebejatan Bagas dan Rani didukung oleh pembelaan buta dan keserakahan Bu Sumiati. Tapi Kalyani lebih beruntung. Dia punya ibu yang hebat sebagai sandaran di tengah badai ini. Beberapa hari berikutnya, Kalyani tidak membiarkan dirinya tenggelam dalam kesedihan. Dia bekerja sama dengan pengacara dan detektif untuk menyusun berkas gugatan. Pertarungan ini tidak hanya butuh alasan, tapi juga angka-angka yang berbicara dan bukti yang tak terbantahkan. Pengacaranya, Pak Wijaya, sangat berpengalaman. Mereka menelusuri aliran dana yang digelapkan Bagas, laporan rekening koran dibeberkan, setiap transaksi diperiksa. Mereka menemukan transfer rutin dari rekening Bagas ke rekening Nanang, sepupu Rani, dengan keterangan samar. Segera setelah uang masuk, uang itu akan ditarik tunai atau ditransfer ke rekening atas nama Bu Sumiati. Ini adalah pola pencucian uang yang jelas. Tapi bukti paling kuat adalah dokumen jual beli apartemen atas nama Rani. Detektif menemukan agen properti yang mengurus transaksi itu. Setelah melihat foto Bagas dan Rani, agen itu langsung mengonfirmasi. Iya, Pak. Mereka berdua datang lihat unit. Si pria bilang ini calon istrinya, sayang sekali sama dia, beli rumah untuk menyambut anak pertama mereka. Bayarnya tunai, ditransfer dari beberapa rekening katanya untuk kejutan. Kesaksian ini lebih berharga dari emas. Ini tidak hanya membuktikan hubungan mereka, tapi juga membuktikan sumber dana pembelian rumah berasal dari Bagas. Pak Wijaya tersenyum puas. Dengan bukti ini, ditambah surat pengakuan utang 3 miliar yang cerdasnya kamu buat dia tanda tangani, kita pasti menang. Dia tidak hanya akan keluar dengan tangan kosong, tapi juga menanggung utang besar. Kalyani menatap kepingan puzzle yang perlahan lengkap. Pengkhianatan Bagas bukanlah sesaat, melainkan rencana jangka panjang yang detail dan kejam. Namun, Pak Wijaya mengingatkannya satu hal penting. Kalyani, untuk memastikan 100%, kita butuh dokumen asli sertifikat apartemen dan polis asuransi jiwa yang kamu bilang disimpan Bagas. Kalau dia menghancurkannya, akan sangat merepotkan. Peringatan itu menyadarkan Kalyani. Benar. Sertifikat apartemen mereka dan polis asuransi bernilai tinggi masih ada di brankas rahasia di ruang kerja. Dia harus kembali ke sana. Keputusan kembali ke apartemen lama bukanlah tindakan gegabah,
melainkan langkah penting dalam pertaruhan ini. Kalyani memilih siang hari di tengah minggu, waktu di mana seharusnya Bagas sibuk di kantor. Kakaknya, Satrio, mengantarnya dan menunggu di seberang jalan. "Kamu yakin bisa sendiri? Atau Mas temani?" tanya Satrio cemas. Kalyani menggeleng, mencoba tersenyum. "Aku punya kunci sendiri, Mas. Cuma ambil barang sebentar. Kalau ada apa-apa, aku telepon. Kalau 5 menit aku tidak turun, Mas susul." "Ya." Kalyani berjalan cepat melewati lobi. Lift membawanya ke lantai 12. Di depan pintu yang familiar, tangannya gemetar saat memasukkan kunci. Untungnya, kunci itu masih berfungsi. Bagas pasti meremehkannya. Dia mendorong pintu perlahan, masuk ke dalam apartemen yang gelap dan berbau apek. Pakaian berserakan, kotak makanan sisa di mana-mana. Jelas sejak dia pergi, Rani tidak pernah bersih-bersih. Kalyani berjinjit menuju ruang kerja. Dia mendorong deretan buku tebal, memperlihatkan brankas kecil di dinding. Tangannya gemetar saat memasukkan kombinasi tanggal ulang tahun ibunya. Brankas terbuka. Dia bergegas mengambil map berisi sertifikat dan polis. Semua masih utuh. Tapi saat tangannya menyentuh dasar brankas, jarinya mengenai benda keras. Kalyani menariknya keluar. Sebuah buku harian bersampul kulit hitam yang sudah usang. Kalyani membukanya. Tulisan tangan Bagas yang ia kenal muncul di hadapannya. Tanggalnya membuatnya terperangah. 1 bulan sebelum Bagas mulai mendekatinya. Hari ini, bulan, tahun. Ibu bilang si Kalyani dari kota. Keluarganya baru jual tanah dapat uang banyak. Kalau aku bisa pacari dia, uangnya bisa dipakai buat bayar utang judi bapak. Anaknya kelihatannya lugu, gampang dibodohi. Setiap baris bagai pisau tumpul yang menggores hatinya. Ternyata pertemuan takdir mereka, semuanya adalah sandiwara. Dia terus membalik halaman. Hari ini, bulan, tahun, dia terima lamaranku, nangis terharu. Perempuan memang suka kata-kata manis. Ibu suruh cepat nikah, biar uangnya bisa ditarik buat modal. Si Rani di kampung nangis terus, harus dibujuk kalau aku nikah sama si Kalyani cuma karena uang. Tunggu bulu bebek gendut ini habis kucabuti, nanti aku jemput dia. Air mata Kalyani menetes di atas kertas. Ternyata, di mata pria yang ia puja, dia hanyalah bebek gendut yang harus dicabuti bulunya. Dia membalik ke halaman terakhir. Perusahaan mulai untung, tapi si Kalyani ini pelit sekali, susah ditarik uangnya. Ibu suruh cari akal, bilang saja dia mandul biar tertekan. Rani juga sudah tidak sabar mau ke kota, harus mulai pelan-pelan pindahkan aset ke Nanang, lalu beli rumah buat Rani. Hidup sama istri tua ini bikin muak. Kalyani menutup buku harian itu, memasukkannya ke dalam tas. Jantungnya berdebar kencang. Ini bukan lagi sekadar bukti selingkuh, ini adalah bukti kejahatan penipuan dan penggelapan terencana. Dengan buku ini, dia tidak hanya bisa membuat Bagas keluar dengan tangan kosong, tapi juga bisa mengirimnya ke penjara. Dia berdiri, berniat segera pergi. Tiba-tiba, terdengar suara kunci dari pintu depan. Pintu terbuka. Kalyani membeku. Seharusnya Bagas ada di kantor. Terdengar suara sepatu hak tinggi dan nyanyian pelan seorang wanita. Itu Rani. Kalyani panik mencari tempat sembunyi, tapi ruang kerja itu terlalu kecil. Sebelum dia sempat bereaksi, pintu ruang kerja didorong terbuka. Rani muncul di hadapannya, masih mengunyah buah di mulutnya. Mata mereka bertemu. Udara seakan berhenti. Rani terbelalak, lalu matanya jatuh ke tas Kalyani yang terbuka, memperlihatkan sudut map merah dan buku harian hitam yang familiar. Hening sejenak. Rani yang pertama bereaksi. Dia melempar kantong buahnya. Menerjang Kalyani seperti kucing liar. Maling. Berani kamu kembali mencuri barang Mas Bagas? Kembalikan buku itu. Dia menarik tali tas Kalyani, terjadi perebutan sengit. Meskipun Kalyani lebih kurus, dendam memberinya kekuatan. Lepaskan. Ini hartaku. Bukti kejahatan kalian. Kamu sudah tahu isinya kan? Kamu tidak akan kubiarkan membawanya pergi. Kamu mau menghancurkan Mas Bagas? Akan kubunuh kamu. Teriak Rani. Wajahnya memerah karena marah. Kukunya yang panjang mencakar tangan Kalyani. Kalyani mencoba mendorongnya,
berusaha tidak mencederai bayi di perutnya. Tapi Rani tidak peduli. Dia menggunakan perutnya sebagai tameng, mendorong Kalyani hingga menabrak dinding. "Tolong! Maling! Ada yang mau merampok!" teriaknya, mencoba menarik perhatian tetangga. Saat Kalyani terdesak, sesosok bayangan tinggi besar menerobos masuk. Itu Satrio. Dia mendengar jeritan dan langsung berlari naik. Satrio menarik pergelangan tangan Rani, mendorongnya hingga jatuh ke sofa. "Apa yang kamu lakukan? Berani sekali kamu menyakiti adikku." Rani langsung menangis histeris. "Aduh, dia menyakiti orang hamil. Mas Bagas, tolong, istri lamamu mau membunuh anak kita." Saat itu juga, Bagas berlari masuk, terengah-engah. Melihat pemandangan kacau itu, tanpa bertanya dia langsung melayangkan tinju ke arah Satrio. "Brengsek! Berani kau sakiti istri dan anakku." Tapi Satrio, yang fisiknya jauh lebih kuat, dengan mudah menepisnya, dia menunjuk wajah Bagas. "Buka matamu, lihat siapa yang menyakiti siapa. Adikku datang mengambil barangnya. Selingkuhanmu ini yang menyerangnya duluan." Bagas melihat luka cakar di tangan Kalyani, lalu matanya tertuju pada buku harian hitam yang menyembul dari tas. Wajahnya pucat pasi, dia tahu buku harian itu, bukti paling fatal yang ia sembunyikan. Keberingasannya lenyap, digantikan ketakutan luar biasa. Dia tergagap. "Kalyani, apa yang kamu pegang itu? Kembalikan. Itu barang pribadi." Kalyani menatapnya dengan tatapan paling menghina. "Pribadi? Sangat pribadi sampai Mas mencatat detail rencana menipu istrimu sendiri selama 4 tahun? Sudah selesai, Bagas. Buku harian ini akan jadi tiket sekali jalan untukmu ke penjara. Ayo, Mas Satrio, kita pergi." Kalyani berbalik, mengabaikan jeritan Rani dan permohonan Bagas di belakangnya. Satrio mengawalnya keluar, membanting pintu, mengurung orang-orang jahat itu di dalam sangkar yang mereka ciptakan sendiri. Setelah kekacauan itu, Kalyani menyerahkan buku harian dan semua dokumen kepada Pak Wijaya. Dia memastikan ini adalah bukti pamungkas. Tapi Bagas tidak menyerah begitu saja. Malam itu, saat keluarga Kalyani sedang makan malam, sebuah pesan masuk dari Bagas, bukan permintaan maaf, tapi ancaman paling rendah. Bagas mengirim foto-foto intim mereka saat masih bersama. Meskipun wajah tidak terlihat jelas, latar belakangnya cukup untuk dikenali. Pesannya dingin. "Kamu pikir dengan buku harian itu kamu menang? Aku beri waktu 24 jam untuk menarik gugatan dan mengembalikan buku itu. Kalau tidak, foto dan video ini akan kukirim ke semua rekan kerja, klien, bahkan bosmu. Kita lihat saja apa harga diri wanita baik-baikmu itu masih tersisa, atau kamu akan malu sampai bunuh diri." Mangkuk nasi di tangan Kalyani jatuh. Seluruh keluarga terkejut. Ibunya merebut ponsel, dan setelah membacanya, tangannya gemetar karena marah. Ayahnya, yang biasanya tenang, memukul meja dengan keras. "Kurang ajar, berani sekali dia. Ayah akan datangi rumahnya dan kuhajar dia." Kalyani duduk membeku, rasa mual menjalari tenggorokannya. Ternyata kerendahan Bagas tidak ada batasnya. Dia tega menggunakan momen paling pribadi mereka sebagai senjata. Dia pikir Kalyani akan takut, akan tunduk. Tapi Kalyani hari ini sudah terlalu banyak melewati rasa sakit untuk jatuh pada trik kotor seperti ini. Dia menarik napas dalam-dalam, menyeka air mata yang baru saja keluar. Dia menatap keluarganya dengan mantap. "Ayah, Ibu, tenang saja. Dia melakukan ini justru karena dia ketakutan. Aku tidak akan berkompromi." Kalyani meneruskan semua pesan ancaman dan foto itu kepada Pak Wijaya dan seorang teman di kepolisian siber. Dia membalas pesan Bagas, singkat namun menusuk, "Silakan kirim. Tapi ingat, menyebarkan konten pornografi dan melakukan pemerasan akan menambah hukuman penjara Mas bertahun-tahun." Pesan ini sudah kuteruskan ke polisi. Semoga berhasil. Setelah mengirim pesan itu, dia mematikan ponselnya. Hatinya tenang secara aneh. Dia sudah mencapai titik kekecewaan tertinggi pada pria itu. Sekarang, tidak ada lagi yang bisa menyakitinya. Pesan ancaman dari Bagas adalah paku terakhir di peti mati hubungan mereka. Keesokan paginya, Kalyani bersama kakaknya tiba di kantor Pak Wijaya, membawa semua bukti yang ia peroleh dengan air mata dan rasa sakit.
Gugatan cerai telah disusun dengan cermat. Kalyani memegang pulpen, menatap kata gugatan cerai yang tercetak tebal. Tangannya sedikit gemetar, bukan karena takut, tapi karena dia tahu, setelah ini, hidupnya akan memulai babak baru. Gugatan itu tidak hanya menuntut perceraian, tapi juga menuntut Bagas atas dua tuduhan utama, penggelapan dana atas dasar kepercayaan, dan pelanggaran undang-undang perkawinan yang menyebabkan kerugian serius. Bersamaan dengan itu, dia juga meminta pengadilan untuk membekukan sementara semua aset Bagas dan Rani. Kalyani menandatangani namanya. Tulisan tangannya tegas dan kuat. Saat itu, ia teringat hari ia menandatangani akta nikah. Dulu ia gemetar karena bahagia, kini ia gemetar untuk membebaskan dirinya. Setelah mendaftarkan gugatan di pengadilan, Kalyani melangkah keluar. Langit hari itu biru cerah. Dia tahu jalan di depan masih terjal, tapi dia tidak lagi merasa sendirian. Malam berikutnya, telepon rumah berdering. Nomor Bu Sumiati. Ibunya menyalakan pengeras suara. Suara Bu Sumiati tidak lagi melengking, melainkan memelas. Bu Arini, tolong bicaralah pada Kalyani. Kenapa harus sekeras ini? Suami istri kan bisa dibicarakan baik-baik, ibunya menjawab dengan tenang. Bu Sumiati, baru sekarang ibu ingat kekerabatan, waktu putra Anda selingkuh, waktu Anda menerima selingkuhannya di rumah, waktu Anda mendukungnya menggelapkan harta putri saya, apa ibu ingat kata baik-baik? Putri saya baik, tapi tidak bodoh. Biarkan hukum yang memutuskan. Di seberang telepon hening, lalu Bu Sumiati kembali dengan nada mengancam yang lemah. Jangan keterlaluan. Kalau Bagas sampai menyebarkan foto-foto itu, Kalyani juga yang hancur. Ibunya tertawa. Silakan saja suruh putra Anda menyebarkannya. Putri saya sudah melaporkan pemerasannya ke polisi. Kalau disebar, hukumannya akan bertambah berat. Sampai jumpa di pengadilan. Setelah menutup telepon, Kalyani tahu Bu Sumiati benar-benar panik. Dia takut putranya masuk penjara, takut kehilangan sumber uang. Sementara Rani, si penambang emas itu, pasti gemetaran. Jika Bagas kehilangan segalanya, sandarannya akan runtuh. Bayi di dalam perutnya yang dulu menjadi senjata, kini bisa menjadi beban. Perpecahan mulai terlihat di aliansi iblis itu. Pada hari sidang pertama, hujan turun deras. Kalyani mengenakan setelan hitam yang elegan, tampak percaya diri. Di sebelahnya ada orang tua dan kakaknya. Bagas sudah datang lebih dulu, duduk di kursi terdakwa, tampak kuyu dan jauh lebih tua. Bu Sumiati duduk menyusut di belakang. Rani tidak datang, dengan alasan sakit. Sidang dimulai. Bagas, dengan arahan pengacaranya, memainkan peran sebagai korban. Dia bilang perusahaan merugi, uang yang ia transfer adalah untuk membayar utang rentenir, bukan penggelapan. Dia menyangkal hubungannya dengan Rani, dan mengatakan kehamilan Rani adalah kecelakaan dengan pacarnya di kampung yang ia tolong karena kasihan. Dia bahkan menuduh Kalyani paranoid dan posesif karena tekanan belum punya anak. Mendengar kebohongan tak tahu malu itu, Kalyani harus mencengkeram meja agar tidak berteriak. Dia tega menggunakan isu anak untuk merendahkannya di depan pengadilan. Ketika giliran pihak Kalyani, Pak Wijaya berdiri dengan tenang. Dia memegang sebuah map tebal dan USB kecil. Yang mulia, pihak tergugat telah menceritakan sebuah kisah yang sangat menyentuh. Sayangnya, itu semua bertentangan dengan fakta. Untuk membuktikan kebohongan sistematis dari tergugat, saya izin menyajikan bukti-bukti berikut. Pertama, layar besar di ruang sidang menyala, memutar video CCTV dari ruang tamu Kalyani. Rekaman Bagas dan Rani berpelukan mesra, beserta percakapan rencana penggelapan mereka menggema dengan jelas. Wajah Bagas pucat pasi. Kedua, Pak Wijaya menunjukkan hasil tes DNA yang membuktikan 99,99% bahwa Bagas adalah ayah biologis dari anak yang dikandung Rani. Kebohongan Bagas terbongkar telak, dan serangan pamungkas, Pak Wijaya mengeluarkan buku harian bersampul kulit hitam. Dan ini, Yang Mulia, adalah bukti terpenting. Buku harian yang ditulis tangan oleh tergugat sendiri, mencatat secara detail rencana penipuan dan penggelapan harta klien saya, bahkan sejak sebelum mereka menikah. Pak Wijaya membacakan kutipan-kutipan paling kejam dari buku harian itu, suaranya menggema di keheningan ruang sidang. Bagas, melihat buku hariannya,
matanya terbelalak ngeri. Dia mencoba menerjang maju, tapi ditahan oleh petugas. Itu milik pribadi. Kalian mencurinya. Jangan dibaca. Teriaknya putus asa. Ketua hakim mengetuk palu. Terdakwa harap tenang. Hasil pemeriksaan grafologi telah memastikan tulisan tangan ini milik Anda. Ini adalah bukti sah yang menunjukkan niat jahat dan perencanaan dari awal. Apakah terdakwa masih punya pembelaan? Bagas ambruk di kursinya. Bu Sumiati pingsan dan harus dibawa keluar. Suasana semakin tegang. Tiba-tiba, Bu Sumiati yang sudah siuman, menerobos masuk dan berteriak-teriak histeris di ruang sidang. Dia menunjuk-nunjuk Kalyani. Tidak adil. Ini semua salah perempuan mandul itu. Dia tidak bisa memberi cucu. Makanya anak saya cari perempuan lain. Apa salahnya? Dia tidak tahu berterima kasih, malah memenjarakan suaminya sendiri. Perempuan jahat. Seluruh isi ruang sidang tercengang melihat tingkah laku wanita tua itu. Dia sama sekali tidak sadar putranya telah berbuat kriminal, malah terus menyalahkan Kalyani soal anak. Tindakannya itu justru semakin memberatkan posisi Bagas. Setelah jeda singkat, majelis hakim kembali. Ketua hakim berdiri, membacakan putusan. Berdasarkan bukti-bukti yang ada, pengadilan memutuskan. 1. Mengabulkan gugatan cerai dari penggugat, Saudari Kalyani. 2. Mengenai harta bersama, tergugat, Saudara Bagas, terbukti bersalah penuh dalam merusak perkawinan dan melakukan penggelapan aset. Seluruh dana sebesar 5 miliar rupiah, beserta apartemen dan mobil yang dibeli dengan uang penggugat, harus dikembalikan sepenuhnya kepada Saudari Kalyani. Bagas terduduk lemas, bahunya bergetar. Tapi putusan belum selesai. 3. Mengenai pertanggungjawaban pidana. Terdakwa, Saudara Bagas, terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana penggelapan dalam jabatan dengan nilai yang sangat besar dan terencana. Menjatuhkan hukuman penjara selama 3 tahun, palu diketuk. Keadilan telah ditegakkan. Bagas diborgol. Dia menoleh ke arah Kalyani untuk terakhir kalinya, matanya penuh penyesalan dan ketakutan. Tapi semuanya sudah terlambat. Kalyani melangkah keluar dari gedung pengadilan. Hujan telah reda, sinar matahari sore menembus awan. Dia menghirup udara segar kebebasan. Meskipun putusan sudah jatuh, Rani masih menolak pindah dari apartemen kecil itu, dengan alasan sedang hamil dan butuh istirahat. Kesabaran Kalyani habis. Dia mengajukan permohonan eksekusi paksa. Pagi itu, Kalyani datang bersama juru sita. Setelah pintu didobrak, Rani muncul dengan penampilan kacau. Melihat Kalyani, dia langsung menjatuhkan diri di lantai, berteriak-teriak, "Tolong! Istri tua suamiku datang merebut rumah, mengusir orang hamil. Di mana hati nurani kalian?" Tetangga mulai keluar melihat keributan. Kalyani menatap drama murahan itu tanpa simpati. Dia melangkah maju. "Hentikan sandiwaramu, Rani. Pengadilan sudah memutuskan. Rumah ini didapat secara ilegal. Kamu mau pergi sendiri, atau diseret keluar?" Juru sita juga memperingatkannya. Sadar tidak bisa lagi berbuat apa-apa, Rani bangkit dengan susah payah, menatap Kalyani dengan penuh kebencian, lalu mulai mengemasi barang-barangnya seadanya. Mobilnya di parkiran juga disegel dan diderek. Dia kehilangan segalanya. Setelah diusir, Rani tidak punya tempat tujuan. Dia tidak berani pulang kampung karena hamil tanpa suami. Akhirnya dia mendatangi Bu Sumiati, yang kini tinggal di sebuah kontrakan petak kumuh setelah rumahnya di kampung disita untuk membayar utang judi suaminya. Bu Sumiati tidak lagi menganggap Rani menantu kesayangan. Di matanya, Rani adalah biang keladi yang membuat putranya dipenjara dan keluarganya hancur. "Buat apa kamu kesini? Pergi sana!" teriaknya sambil melempar barang-barang Rani keluar. Rani menangis, berlutut memohon. "Bu, aku hamil cucu laki-laki ibu. Aku mau tinggal di mana?" Akhirnya, Bu Sumiati mengizinkannya tinggal. Bukan karena kasihan, tapi karena masih berharap pada cucu laki-lakinya. Tapi hidup mereka di kontrakan sempit itu bagai neraka. Mereka terus bertengkar. Bu Sumiati memaksa Rani yang hamil besar untuk ikut memulung dan mencuci piring. Suatu hari, Kalyani kebetulan lewat pasar dan melihat seorang wanita hamil sedang duduk di tumpukan sampah, memunguti botol plastik. Meskipun wajahnya tertutup masker,
Kalyani tahu itu Rani. Rani melihat mobil Kalyani lewat, matanya terkejut, lalu cepat-cepat menunduk menyembunyikan wajahnya yang memalukan. Kalyani tidak berhenti, hukuman terbesar untuk Rani bukanlah cemoohan, tapi kenyataan pahit yang sedang ia jalani. Suatu sore, telepon Kalyani berdering. Nomor tak dikenal. Itu suara Bu Sumiati, terdengar lelah dan putus asa. Kalyani, nak, ibu tahu ibu tidak punya hak meneleponmu. Tapi ibu sudah susah sekali, rumah sudah dijual, uang sudah dikembalikan padamu. Sekarang ibu harus cuci piring, tapi masih tidak cukup untuk bayar kontrakan, tolonglah ibu, nak. Kalyani berdiri diam menatap hujan di luar jendela, hatinya tidak merasa iba sedikit pun. Bu Sumiati, hubungan kita sudah berakhir sejak hari ibu menghina saya di pengadilan. Uang yang ibu kembalikan itu memang milik saya. Ibu masih sehat, masih bisa bekerja, itu cara ibu menebus dosa. Saya bukan lembaga amal, dan saya tidak punya kewajiban menafkahi orang yang sengaja menyakiti saya. Di seberang telepon hening, lalu terdengar isakan. Ibu tahu. Ibu salah. Telepon pun ditutup. 3 bulan setelah putusan, Kalyani menerima surat dari penjara. Tulisan tangan Bagas yang gemetar. Di dalamnya, Bagas menuliskan penyesalan yang mendalam. Dia sadar betapa berharganya Kalyani setelah kehilangan segalanya. Sejak dia masuk penjara, Rani tidak pernah sekalipun menjenguknya. Hanya ibunya yang tua renta sesekali datang membawa makanan seadanya. Dia meminta maaf dan berharap Kalyani hidup bahagia. Kalyani melipat surat itu dan menyimpannya. Dia tidak akan membalasnya. Keheningan adalah jawaban terbaik. Dia tidak lagi membencinya, hanya menganggapnya orang asing yang pernah singgah dalam hidupnya, meninggalkan pelajaran yang mahal. Setelah mendapatkan kembali semua uang dan asetnya, Kalyani memutuskan untuk merombak total apartemennya. Dia mengecat ulang dengan warna cerah, mengganti semua perabotan, menghapus setiap jejak Bagas. Barang-barang lama ia sumbangkan. Rumah itu kini terasa terang dan penuh kehidupan, mencerminkan kepribadiannya sebagai wanita mandiri. Karirnya di perusahaan juga melesat. Tanpa beban masalah rumah tangga, dia bisa fokus sepenuhnya. Atasan melihat potensi dan kerja kerasnya, dan mempromosikannya menjadi direktur pemasaran. Di hari pelantikannya, dia menerima buket bunga dan tepuk tangan meriah, senyumnya tulus dan penuh percaya diri. Dia sadar, wanita paling cantik adalah saat mereka mandiri dan mencintai diri mereka sendiri. 6 bulan berlalu. Kehidupan Kalyani kembali tenang. Suatu sore di akhir pekan, dia duduk di kafe langganannya. Dia kini aktif di sebuah yayasan amal, membantu anak-anak kurang mampu. Di sana, dia bertemu Ardi, seorang insinyur sipil yang berjiwa seniman. Ardi tahu masa lalunya, tapi tidak pernah menghakimi. Dia hanya hadir di sisinya dengan tenang, berbagi cerita lucu, dan perlahan menyembuhkan hatinya yang pernah terluka. Hari itu, Ardi menemuinya di kafe, membawa sebuah pot sukulen kecil. "Untukmu," katanya sambil tersenyum. "Tanaman ini sangat kuat. Meskipun di tanah kering atau berbatu, dia tetap bisa tumbuh dengan baik. Sama sepertimu, Kalyani." Kalyani menatap tanaman itu, lalu menatap mata Ardi. Dia merasakan kehangatan yang tulus, yang sudah lama tidak ia rasakan. Dia tersenyum. Badai telah berlalu, dan di ujung cakrawala, matahari baru telah terbit untuknya.